Perkenalkan, nama saya A. Maulana dengan NIM 11820606001 dari kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai glikolisis. Glikolisis ini merupakan suatu proses penguraian atau pemecahan glukosa. Tempat terjadinya yaitu di sitoplasma. Bahan dasarnya yaitu glukosa, di mana glukosa ini adalah golongan dari monosakarida. Monosakarida merupakan monomer dari karbohidrat yang paling sederhana. Secara sederhana, proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Nah, untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat, dibutuhkan 2 molekul ATP yang diubah menjadi ADP. Selain itu juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD. ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis ini yaitu sebanyak 4 molekul ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Tetapi pada proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka ATP yang tersisa adalah 2 ATP. Secara keseluruhan, pada proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, untuk proses lengkapnya, terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu pada tahap yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan inilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, glukosa 6-fosfat akan dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Pada tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Nah, disinilah penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, pada tahap yang keempat, enzim aldolase akan memecah molekul fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAF dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Kemudian, pada tahap yang kelima, dihidroksiaseton fosfat di dalam sel akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan menggunakan enzim triosa fosfat isomerase, sehingga hasil akhirnya adalah 2 gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, pada tahap yang ke-6, gliseraldehid 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini akan terjadi 2 reaksi. Yang pertama, G3P akan dioksidasi melalui transport elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat, sehingga berperan dalam pembentukan 1, bifosfogliserat. Pada tahap yang ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Pada tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Selanjutnya, pada tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Dan tahap yang terakhir,
Fosfoenolpiruvat akan diubah menjadi 2-piruvat dengan bantuan enzim piruvat kinase. Pada tahapan ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase memakai energi atau di energy investment fase, yaitu tahap pertama sampai kelima, dan fase menghasilkan energi atau di energy payoff fase, yaitu tahap 6 sampai 10. Pada fase memakai energi atau di energy investment fase, ATP yang digunakan adalah sebanyak 2 buah ATP. Tapi investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap di energy PO fase, karena pada tahap ini dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH, sehingga hasil bersih yang dihasilkan pada glikolisis per 1 molekul glukosa ini adalah 2 molekul piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.